Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalestari dari kelas S6G MPM 2022 1450 1806. Di sini saya akan membahas materi manajemen keuangan dan permodalan koperasi. Manajemen keuangan sebagai bagian dari manajemen koperasi. Dalam manajemen koperasi ada 3 unsur utama atau perangkat organisasi koperasi, yaitu: 1. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Kedua, pengurus merupakan pemegang amanah hasil rapat anggota. Yang ketiga, badan pengawas sebagai pihak yang mengawasi pengurus dalam menjalankan amanah rapat anggota. Manajemen keuangan mencakup: 1. Mengelola koperasi dan usahanya. 2. Mengajukan rencana kerja serta rancangan anggaran pendapatan dan belanja koperasi atau RAPBK. 3. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 4. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib. Tujuan manajemen koperasi. Manajemen keuangan koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota, yang juga merupakan tujuan utama dari pendirian organisasi koperasi. Pengertian dan fungsi manajemen keuangan koperasi. Manajemen keuangan koperasi adalah aktivitas pencairan dana dengan cara yang paling menguntungkan dan aktivitas penggunaan dana dengan cara efektif dan efisien dengan memperhatikan prinsip ekonomi dan prinsip-prinsip koperasi. Dalam pengertian manajemen koperasi di atas mengandung beberapa hal penting, antara lain: pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, minimal fungsi perencanaan, pengorganisasian, implementasi, dan fungsi pengendalian. Yang B. Kegiatan pencarian dana. Memanage aktivitas untuk memperoleh atau mendapatkan dana, baik yang berasal dari dalam maupun luar koperasi. C. Kegiatan penggunaan dana. Aktivitas untuk mengalokasikan atau menginvestasikan modal. D. Prinsip ekonomi. Suatu prinsip yang dijadikan dasar dalam berbagai kegiatan ekonomi, yang terdiri dari rasionalitas, efisiensi, efektivitas, dan produktivitas. Yang E. Prinsip koperasi dan aturan lainnya. Permodalan dan modal dalam koperasi. Permodalan dari luar koperasi. Permodalan dari luar koperasi menunjukkan sumber-sumber modal yang berasal dari orang-orang atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan koperasi, baik sebagai anggota koperasi maupun bukan anggota, seperti pihak perbankan atau pemerintah. Di sini ada 2 jenis, yaitu permodalan sendiri. Modal yang berasal dari sumber manapun, anggota atau non-anggota, apabila sifatnya menjadi harta atau kekayaan koperasi, maka disebut dengan permodalan sendiri. Yang kedua ada permodalan asing, merupakan modal yang pada suatu saat harus dikembalikan kepada pemiliknya, baik berasal dari anggota maupun bukan anggota. Permodalan dari dalam koperasi. Permodalan dari dalam koperasi menunjukkan sumber-sumber modal yang berasal dari kemampuan atau kekuatan koperasi dalam membentuk modal, yaitu dari hasil kegiatan usaha yang telah dijalankan. Semakin berhasil koperasi memperoleh laba yang besar, maka koperasi akan mendapat bentuk modal yang besar pula. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu permodalan internal dan permodalan intensif. Macam-macam modal dalam koperasi. Ada modal aktif. Modal aktif yaitu modal yang digunakan secara langsung dalam kegiatan operasional koperasi, seperti pembelian barang dagangan, pemberian pinjaman kepada anggota, atau investasi produk lainnya. Modal aktif biasanya tercermin pada sisi aktiva neraca koperasi, yaitu aset yang dimiliki dan digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Contoh modal aktif antara lain yaitu kas dan setara kas, piutang usaha, misalnya pinjaman kepada anggota, persediaan barang dagang, dan investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Modal pasif. Di sini ada pinjaman jangka panjang, yaitu ada simpanan sukarela anggota, dana nasional, dana pendidikan, dan pembangunan wilayah. Selanjutnya ada modal jangka panjang, modal yang pengembaliannya lebih dari 1 tahun, contohnya pinjaman jangka panjang dari bank atau perorangan dan obligasi. Selanjutnya, berdasarkan sumbernya, modal pasif terdiri dari modal pinjaman dan modal sendiri. Pemupukan modal dalam koperasi. Pemupukan modal dalam koperasi dapat dilakukan melalui modal sendiri, modal pinjaman, dan modal penyertaan. Setiap modal memiliki mekanisme dan regulasi tersendiri, namun semuanya bertujuan memperkuat struktur keuangan koperasi agar mampu berkembang dan memberikan manfaat optimal bagi anggota serta masyarakat luas. Perbedaan laba koperasi dan non-koperasi. Seperti tujuan, koperasi mengutamakan pelayanan anggota, sedangkan perusahaan non-koperasi mengutamakan laba. Sumber laba. Koperasi memperoleh laba dari transaksi dengan anggotanya, sedangkan non-koperasi dari transaksi dengan konsumen umum.
Pembagian laba di koperasi laba atau SHU dibagi sesuai partisipasi anggota. Sedangkan non-koperasi, laba dibagi sebagai dividen untuk pemegang saham. Selanjutnya, penggunaan laba. Koperasi menggunakan laba untuk cadangan, kesejahteraan anggota, dan pendidikan. Sedangkan non-koperasi menggunakannya untuk ekspansi, membayar hutang, dan bonus. Dan terakhir, hubungan pihak terkait. Di koperasi, anggota adalah pihak pemilik sekaligus pengguna. Dan non-koperasi, pemilik dan konsumen biasanya berbeda. Pembagian sisa hasil koperasi. Cadangan koperasi sebagai SHU disisihkan untuk memperkuat modal dan keberlanjutan koperasi. Anggota dibagikan kepada anggota sesuai besar partisipasi, misalnya jumlah belanja, simpanan, atau jasa yang digunakan. Dana pengurus dan karyawan diberikan sebagai penghargaan atas kinerja mereka. Dana pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan anggota dan pengurus koperasi. Dana sosial untuk kegiatan sosial koperasi di masyarakat sekitar. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.